Terus berjuang, jangan berhenti untuk wujudkan semua mimpi-mimpi karena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dumateng Bapak Ibu guru dari MI Ma'arif dan para murid-murid yang saya hormati dan saya cintai. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa selalu melimpahkan rahmat hidayah serta inayahnya kepada kita. Sampai hari ini kita masih dilimpahkan rahmat kesehatan sehingga kita masih bersama-sama kita silaturahim di situs Dr. Ajiman Widyodiningrat kan dengan tidak ada halang suatu apa menjadi balani. Sholawat berta salam mudah-mudahan selalu dilimpahkan ke junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu-tunggu sapanya nanti di hari Yaumul Qiyamah. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, di sini saya akan sampaikan sedikit riwayat hidup Dr. Ajiman ya. Sekaligus beliau ikut berjuang memikirkan kemerdekaan Republik Indonesia. Dr. Ajiman lahir di Melati, Yogyakarta pada tanggal 21 April 1879. Ayah Dr. Ajiman adalah bernama Kiai Sutodrono. Beliau berdarah Bugis, Makassar. Kiai Sutodrono adalah tentara Knil ya, karena pada saat itu masih penjajahan Belanda. Beliau pensiun dengan pangkat kopral. Ya. Jadi ayah Dr. Ajiman seorang tentara Knil yang berpangkat kopral. Nah, setelah pensiun Kiai Sutodrono tersebut, beliau bekerja penjaga toko di Yogyakarta, daerah pecinan Yogyakarta. Jadi setiap malam ayah Dr. Ajiman beserta Rajiman kecil, beliau ikut tidur di emperan toko setiap malam. Jadi penjaga toko karena untuk memenuhi ekonomi kehidupan, karena hanya pangkat seorang kopral tentu saja ekonominya minim ya. Makanya beliau ayah Dr. Ajiman bekerja lagi sebagai penjaga toko kalau malam. Dan pada waktu itu setelah usia sekolah Dr. Ajiman tidak bisa sekolah karena terhalang, karena pada waktu itu ada aturan kalau tidak anak bangsawan, anak priayi tidak bisa sekolah. Tapi Dr. Ajiman setiap hari oleh Dr. Wahidin Sudirosodo. Dr. Wahidin Sudirosodo itu adalah saudara sepupu ayah Dr. Ajiman. Setiap hari Dr. Ajiman sudah mengantarkan sekolah anaknya Dr. Wahidin Sudirosodo. Tapi setelah sampai di sekolah Dr. Ajiman tidak langsung pulang. Beliau duduk di luar di bawah jendela mendengarkan pelajaran yang ada di dalam kelas. Tapi ternyata Dr. Ajiman lebih cerdas, lebih cepat menangkap pelajaran pada anak-anak yang di dalam kelas. Makanya oleh Dr. Wahidin Sudirosodo, Dr. Ajiman disekolahkan, dibiayai oleh Dr. Wahidin Sudirosodo. Dan usia 20 tahun setelah lulus dari sekolah Ongko Loro waktu itu namanya. Kalau sekarang ya mungkin sekolah dasar. Beliau terus mendapat beasiswa sekolah di sekolah dokter Jawa di Batavia waktu itu. Batavia sekarang Jakarta. Jadi beliau usia 20 tahun sudah lulus menjadi dokter.
Setelah menjadi dokter oleh pemerintah Hindia Belanda, beliau ditugaskan di Rumah Sakit Wetelpreden di Batavia. Rumah Sakit Wetelpreden itu kalau nggak salah sekarang menjadi Rumah Sakit Angkatan Darat di Jakarta. Setelah beliau bertugas di Rumah Sakit Wetelpreden di Batavia, beliau oleh pemerintah Hindia Belanda ditugaskan di Purwokerto. Rumah sakit Purwokerto untuk memberantas penyakit pes di daerah Purworejo dan sekitarnya. Karena pada waktu itu di daerah Purworejo dan sekitarnya pada waktu itu terjangkit penyakit pes. Dr. Rajiman ditugaskan situ untuk memberantas penyakit pes. Dengan izin Allah, alhamdulillah penyakit pes bisa diberantas oleh Dr. Rajiman. Setelah itu beliau dipindah tugaskan ke rumah sakit di Semarang. Dari Semarang dipindah tugaskan ke Madiun. Dari Madiun dipindah tugaskan ke Sragen. Setelah dari Sragen dipindah tugaskan ke Rumah Sakit Jiwa Lawang Malang. Setelah di Rumah Sakit Jiwa Lawang Malang beberapa tahun beliau pensiun jadi dokter. Setelah pensiun dari Rumah Sakit Dokter Jiwa Lawang Malang, beliau menjadi dokter di Keraton Solo. Keraton Surakarta Diningrat. Berkat ketekunan beliau menjadi seorang dokter di keraton dan jasa-jasanya yang luar biasa di Keraton Solo, beliau dianugerahi yaitu dengan sebutan Kanjeng Raden Tumenggung, Dr. Rajiman Wedya Diningrat. Nama aslinya Dr. Rajiman adalah hanya Rajiman. Kenapa? Setelah mengabdi di Keraton Solo, beliau mendapat gelar yaitu Kanjeng Raden Tumenggung, Dr. Rajiman Wedya Diningrat. Pada waktu beliau menjadi Keraton Solo, beliau tetap ikut memikirkan kemerdekaan Indonesia. Beliau ikut berjuang dan mendirikan organisasi antara lain Budi Utomo, yang lain-lain. Karena waktu itu Dr. Rajiman sebenarnya usianya sudah sepuh, tapi oleh pejuang-pejuang yang lain, termasuk Soekarno-Hatta dan yang lain, Dr. Rajiman dianggap menjadi sesepuh. Jadi yang diperlukan adalah pemikirannya. Karena pemikiran Dr. Rajiman itu sangat cemerlang. Ya. Ikut memikirkan itu. Akhirnya menjelang kemerdekaan tahun 1945 beliau oleh para pejuang-pejuang seluruh berjuang, beliau diangkat menjadi ketua BPUPKI. Ya. Dan tidak lupa lagi ya, pada waktu beliau masih dinas menjadi dokter, beliau masih sempat belajar ke luar negeri, memperdalam ilmu kedokterannya. Belajar ke luar negeri antara ini ke Perancis, Inggris, Belanda, dan Jerman untuk memperdalam ilmu kedokterannya. Setelah diangkat menjadi ketua BPUPKI, beliau memimpin sidang BPUPKI. Ya, memimpin sidang BPUPKI. Di dalam sidang BPUPKI itu Dr. Rajiman menanyakan kepada peserta sidang. Peserta sidang itu ya dari semua para pejuang-pejuang, termasuk Soekarno dan Hatta itu di dalamnya di situ. Dr. Rajiman menanyakan kepada peserta sidang, negara kita ini kalau merdeka apa dasar dan landasannya? Terpicu dengan pertanyaan Dr. Rajiman tersebut, akhirnya Dr. Rajiman serta peserta sidang merumuskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Masih ada satu pertanyaan lagi, yaitu negara kita ini kalau merdeka akan dibiayai dengan apa? Dr. Rajiman mengusulkan salah satunya adalah dari pajak. Makanya timbulnya pajak itu adalah dari pemikiran Dr. Rajiman. Makanya Dr. Rajiman minta supaya pajak itu ada kekuatan hukum. Makanya di Undang-Undang Dasar 1945 itu tercantum tentang pajak. Itu pasal berapa? Saya kurang begitu mengerti itu. Kurang begitu mengerti. Dan setelah Indonesia merdeka, sebenarnya pada waktu itu ya, pada waktu menjelang kemerdekaan itu sebenarnya Dr. Rajiman itu pantas menjadi presiden.
Tetapi dokter Ajiman tidak mau, dokter Ajiman harus yang muda gitu. Jadi dokter Ajiman tidak ambisi untuk menjadi pemimpin, tidak. Dia sadar beliau bahwa sudah tua, makanya minta yang muda yang harus tampil ke depan. Makanya Insinyur Soekarno yang menjadi presiden pada waktu itu. Setelah Indonesia merdeka, Dr. Ajiman juga menjabat sebagai ketua DPR RI waktu itu. Jadi ketua Mahkamah Agung juga, ketua DPA juga beliau. Peran-perannya dia memang sangat luar biasa. Memang beliau hari kelahirannya itu hari Kamis Pahing. Hari Kamis Pahing itu kalau orang Jawa dulu itu mempunyai watak yang anteng, ya, yang anteng, yang jujur. Kalau bekerja dekat dengan pemimpin, ya, di Dr. Ajiman itu. Dan kenapa Dr. Ajiman kok bisa ada di sini ya? Kenapa itu? Itu sering kali orang yang bertanya itu tentang itu. Kenapa Dr. Ajiman kok bisa ada di sini? Nah itu ceritanya, beliau setelah pensiun dari Keraton Solo, ya, beliau bertempat tinggal di Tretes, Jawa Timur, selama kurang lebih 2 atau 3 tahun ini. Karena di sana itu hawanya sangat dingin. Pada waktu itu beliau mempunyai sakit rematik. Beliau mencari tempat yang tidak begitu dingin. Dia mencari-cari tempat, alhamdulillah ketemu dengan orang Belanda yang bernama Nicolaas van Duning. Nicolaas van Duning yang bertempat tinggal di sini. Ya, Nicolaas van Duning itu punya aset tanah darat seperti ini 10,5 hektar plus bangunan, tanah sawah 63 hektar. Ya, ini ruang pusaka, namanya ruang pusaka sekaligus ruang khusus Dr. Ajiman kalau mencari inspirasi, meditasi di ruang ini. Ini tombak beliau, Pak? Ya, tombak beliau itu yang paling tinggi di tengah itu namanya tombak Kyai Blaret. Tombak Kyai Blaret. Yang nomor kali niku. Yang paling tengah. Oh, yang tengah Kyai Blaret. Ya. Terus yang selatannya? Selatan itu Kyai Slamet. Terus yang lain itu ada namanya, kalau orang menyebut itu lain-lain namanya. Oh, betul. Niki nggih tombak, Pak. Tombak sama itu. Tombak peninggalan Dr. Ajiman. Ya pusaka zaman dulu, beliau orang keraton. Ruang santai Dr. Ajiman. Ini ruang tidurnya Dr. Ajiman. Yang diganti hanya kasurnya. Sekarang kita lihat ruang santai. Pelan-pelan, jangan dorong-dorong. Ini ruang istirahat Dr. Ajiman kalau ruang santai ini. Kalau istirahat Satu pelan-pelan. Boleh, duduk situ boleh, foto nggak apa-apa. Untuk kenang-kenangan boleh. Ini kalau mau duduk gini ya. Ini begini boleh duduk. Di sini sambil kakinya ini boleh. Silakan mau foto atau gimana? Nggak boleh celanaan gitu, Pak. Atau Pak Wilda mau coba? Atau jenengan Pak yang apa? Gini aja, gini ya. Gini nggak apa-apa nih. Ini namanya untuk santai.
Ya, enak kan? Ini dulu dokter Rajiman ini kan santai. Yang hari sore hari kalau nggak mau ini bisa masuk. Nah, bisa untuk duduk yang satu ini. Ayo mau duduk, silakan. Sudah difoto Bapak Guru. Silakan nggak apa-apa ya, yang mau. Apa? Boleh, ayo siapa? Nah, gitu nggak apa-apa. Yuk kasih tempat dulu. Buat kameramen. Satu. Oh itu ada speaker tapi udah rusak gitu. Ya, saya Pak. Tadi tinggal kemana? Buatan kata kira. Iki. Nggih. Dalem kelare saged disinau mulih teng sekolah. Biyen KPK dulu. Iya. Ya ini ruang tamu ya, ruang tidur tamu. Dulu kalau ada tamu yang bermalam di sini, nginep di sini, tidurnya di ruangan ini. Ayo ada yang tanya boleh. Cek. Halo. Dibeli Dokter Rajiman pada waktu itu seharga 13.000 gulden. Gulden itu uang Belanda ya. Cuma nilainya kalau 13.000 gulden itu dulu berapa saya kurang juga gitu. Mengerti? Saya dengar harga 13.000 gulden. Terus orang Belanda tersebut Nicholas van den pulang ke negaranya. Dokter Rajiman berada di sini. Di sini. Maaf ini agak batuk masuk angin. Dan pada waktu di sini Dokter Rajiman itu melihat masyarakat di sekitar sini ini karena dulu masih jarang-jarang penduduk ya. Ada penduduk melihat masyarakat di sini masih betul-betul sangat bodoh. Makanya oleh pemuda dan pemudi oleh Dokter Rajiman dikumpulkan ke sini. Diberikan pengetahuan. Harapan Dokter Rajiman agar masyarakat di sini menjadi masyarakat yang pintar gitu. Maunya dia. Nah, terus Dokter Rajiman setelah usianya sudah sepuh sekali, beliau berpesan kepada keluarga bahwa aset-aset beliau nanti sebagian besar harus dibagikan kepada masyarakat sekitar. Makanya tanah darat yang 10,5 hektar tadi yang masih ada pekarangan ini 1,5 hektar. Tadi kan 10,5 hektar, ini 1,5, berarti yang 9 hektar dibagikan ke masyarakat sekitar ini. Jadi orang Dirgo ini punya tempat tinggal itu asal usulnya dari sini. Dan tanah sawah yang 63 hektar itu yang 7,5 hektar dihibahkan ke Dinas Pertanian, adanya di sebelah utara kampung ini, di hamparan sawah itu. Terus yang 7,5 hektar masih ada di ahli waris, lainnya dibagi ke masyarakat sekitar ini. Jadi orang Dirgo itu punya tempat tinggal, punya sawah itu asal usulnya dari sini. Hanya pada waktu pembagian hanya masyarakat menyetor uang. Itu artinya kalau orang dulu bilang katanya beli dengan sangat murah. Tapi sebenarnya hanya uang tersebut hanya untuk mengurus sertifikat. Karena masyarakat yang dibagi tanah-tanah tadi sudah
diserahkan tanah berserta sertifikat atas nama orang yang dibagi. Jadi masyarakat membeli itu uangnya itu untuk mengurus sertifikat. Kalau kita analisa dengan itu berarti memang dibagi dengan cuma-cuma, cuman sertifikatnya harus membayar sendiri gitu aja. Sertifikat. Nah itu Dr. Rajiman jiwanya sangat sosial, ya. Orangnya sangat disiplin, terus orangnya dulu ya, masyarakat Dirgo ini kalau ada orang yang mencuri kayu di hutan, Dr. Rajiman tahu atau mendengar, orang tersebut dipanggil ke sini, ditanya betul apakah betul mencuri kayu di hutan. Kalau memang betul, disilahkan pergi dari Dirgo, karena Dr. Rajiman tidak suka mempunyai masyarakat yang suka mencuri gitu ya. Padahal hutan kan bukan milik beliau kan, milik perhutani kan, tapi segitu pedulinya dengan lingkungan, begitu dia, gitu. Makanya perjalanan hidup Dr. Rajiman adalah penuh perjuangan, ternyata pengabdian kepada bangsa dan negara. Ya marilah adik-adik kita tiru keteladanan Dr. Rajiman. Adik-adik rajin-rajinlah belajar dengan sungguh-sungguh. Saya doakan mudah-mudahan adik-adik nanti bisa menjadi pemimpin-pemimpin bangsa. Karena masa depan bangsa ini adalah di tangan adik-adik sekalian. Karena seperti yang tua-tua itu nanti tetap akan lengser yang menggantikan yang mudah-mudahan. Makanya berjuanglah, belajarlah dengan semangat yang tinggi. Bisa nanti insya Allah mengizinkan, saya doakan di antara anak-anak ini nanti banyak akan menjadi pemimpin bangsa. Amin. Setidaknya pemimpin lingkungan, naik ke atas pemimpin desa, ya naik ke atas sampai pemimpin kabupaten sampai yang tertinggi. Mungkin bisa saja dari salah satu adik-adik ini akan menjadi pemimpin yang paling atas. Itu kan rahasia Allah ya. Siapa tahu memang di antara adik-adik ini nanti yang Allah kehendaki akan menjadi pemimpin-pemimpin gitu. Amin ya. Nah, saya hanya bisa berpesan, belajarlah yang dengan tekun ya. Sungguh-sungguh belajar, taatilah apa perintah-perintah dari Bapak dan Ibu guru ya. Tidak usah ikut-ikutan yang neko-neko ya. Apalagi saya yakin dan percaya adik-adik di tempat belajar, di tempat yang betul-betul tempat beragama, pasti saya yakin adik-adik akan tidak pengaruh dengan pergaulan-pergaulan yang di luar yang tidak baik. Ya, saya yakin dan percaya. Ya. Yang saya khawatirkan itu malah yang belajar itu di luar, yang negeri-negeri itu kadang-kadang pergaulannya di sekolahan baik, di rumah baik, ternyata di luar. Nah itu saya juga sangat prihatin, banyak yang begitu Bapak Ibu guru ya. Mudah-mudahan tolong jaga anak-anak ini supaya menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh dan soleha. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sekian, barangkali ada pertanyaan silakan bertanya, kalau bisa saya jawab, kalau tidak ya kita pending saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk yang mau bertanya silakan angkat tangan dulu. Yang mau bertanya silakan angkat tangan. Ya, juga apa? Ya? Oh, makamnya di tanah kelahirannya di Melati, Jogja. Meninggalnya di rumah ini, tapi dimakamkan di Jogja, Melati. Ya, saya tadi lupa usia bangunan ini udah 143 tahun lebih. Karena bangunan ini yang mendirikan tadi orang Belanda, Nicholas van Donning tadi. Ini yang diganti hanya gentengnya aja. Yang sudah diganti gentengnya, yang lain tidak, hanya dicat-cat aja. Ya, masih ada yang tanya? Silahkan. Yang lain? Yuk, pas 4, 5, 6. Belum ada?
Perwakilan kelas 5, kelas 6 belum ada yang tanya. Cici, tapi ini dilepas. Elita, Ya? Oh ya, bagus, pertanyaan bagus tuh. Ini. Answer itu. Dokter Ajiman itu anaknya 3. Tapi dari istri yang lain ya. Jadi dokter Ajiman itu pernah menikah 5 kali. Tapi jangan ini ya, jangan kok ini udah masih punya istri terus menikah lagi enggak. Istri yang pertama dokter Ajiman namanya Ibu Rohani ya. Itu orang Betawi, orang Jakarta. Punya anak 1 bernama Ibu Setiawati. Ya, Ibu Setiawati, Ibu Setiawati itu dinikahi Master Widodo Sastro Diningrat, orang Keraton Solo. Punya anak 1 namanya Ibu Retno Widowati. Itu Ibu Retno Widowati adalah cucu dokter Ajiman. Yang sampai sekarang ahli warisnya itu adalah dokter Retno Widowati. Ya, dokter Retno Widowati itu punya anak 2. Anaknya dokter Retno Widowati, profesor ya Profesor Retno Widowati itu punya anak 2. Lah anaknya 2 ini masing-masing punya anak 2. Jadi keturunan dokter Ajiman itu cucunya udah punya cucu. Jadi udah sampai apa ya? Canggah ya kalau orang Jawa. Iya, canggah. Itu ya. Terus istri kedua itu namanya Van Muyen, itu orang Belanda. Tidak punya anak dengan Van Muyen. Tadi kenapa menikah dengan Van Muyen? Karena Ibu Rohani tadi punya anak 1, Ibu Setiawati itu. Ibu Setiawati berumur usia kira-kira 60 tahun meninggal. Otomatis kan perlu pengasuh anak kan. Terus menikah lagi dengan Van Muyen, orang Belanda. Dengan Van Muyen tidak punya anak. Terus Van Muyen kembali ke negaranya. Dokter Ajiman menikah lagi dengan Ibu Karsina, itu orang Purwokerto. Punya anak 1 yang bernama Insinyur Yopi Darmanu. Insinyur Yopi Darmanu itu selalu belajarnya di luar negeri. Begitu sudah lulus belajar, punya titel insinyur, kembali ke Indonesia. Selang beberapa tahun sakit terus meninggal. Jadi belum nikah ya. Terus istri keempat tuh namanya Ibu Suki, orang Solo. Punya anak 1 namanya Ibu Sriati. Nah, Ibu Sriati ini sampai akhir hayatnya tidak pernah menikah. Terus istri kelima itu namanya Ibu Sri Mardiken, orang Madiun. Dengan Ibu Sri Mardiken itu tidak punya anak. Jadi keturunan dokter Ajiman yang masih ada sampai sekarang itu keturunan dari istri pertama. Istri pertama punya anak 1, terus anaknya ini juga punya anak 1, gitu. Jadi ahli waris sampai sekarang itu keturunan dari istri pertama. Karena dari istri kedua nggak punya anak, istri ketiga punya anak, belum menikah, anaknya meninggal. Istri keempat punya anak, tidak pernah menikah sampai akhir hayatnya, kan berarti dan putus, gak ada keturunan. Istri kelima nggak punya anak. Jadi keturunannya dokter Ajiman sampai yang ada sampai sekarang ini adalah dari istri pertama. Dan ini alhamdulillah bangunan ini sudah dikukuhkan menjadi cagar budaya peringkat nasional. Jadi ini sudah cagar budaya ini ya. Jadi pemerintah sudah ikut campur untuk memelihara ini. Ya, alhamdulillah sekarang dari bapak-bapak yang ibu-ibu yang ada di depan itu adalah beliau dari Museum Trinil, ditugaskan ke sini untuk membantu bersih-bersih di sini. Setiap hari, jadi setiap hari kerja. Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu libur. Kalau tanggal merah juga libur. Itu begitu-gitu PNS itu Pak, itu PNS ditugaskan untuk membantu di sini. Ya, jadi itu dari Museum Trinil.
Kalau beliau yang membaik bukan pemerintah daerah, yang membaik dari pusat kebudayaan dari Mojokerto, dari apa itu? Alah itu apa yang ada di Mojokerto itu yang Purbakala itu apa juga? Ya Dinas Purbakala Mojokerto nih. Iya itu di situ. Jadi beliau kalau mau ke sini pagi absen dulu ke Trinil, nanti sore jam 4 absen lagi ke Trinil ya. Jadi kerjanya sekarang di sini, dan absennya di Trinil, di Museum Trinil beliau. Ya, masih ada ditanyakan, silakan. Kelas 5 belum ada perwakilan 1 minimal. Mana kelas 5? Yuk, perwakilan. Yuk, jangan lama-lama, bapaknya mau ada acara juga. Yuk, kelas 5 belum ada perwakilan. Asyam, Tanya apa? Bianca, yuk. Bebas tanya, nggak apa-apa. Fadli mau tanya? Yuk. Mau tanya, izin tanya. Ini dari MI Ma'arif yang di situ lagi itu ya? Sanes, Pak. Oh, Sanes? Sanes. Ini yang Pelanglor. Oh, Pelanglor. Timurnya Sidoarjo. Oh, gitu tuh. Saya pikir yang sini. Ini Pelanglor, kecamatannya Kedunggalar. Oh iya. Ayo. Kalau kelas 6 ada mau tanya lagi? Oh, ganti kelas 5 belum ada perwakilan. Kalau kelas 5 tidak tanya, berarti siap-siap besok menjawab pertanyaan dari saya 50 pertanyaan ya. Ayo, Mas Cici. Kapan rumah Dr. Rajiman dibangun? Ini ya kurang lebih tahun 1882 tuh gitu. Karena udah 140 tahun lebih. Ya. Tinggal hitung aja 2025 dikurangi 143 tahun, itu tahun berapa sih? Kurang lebihnya 1882-an. Kalau rumah ini udah direnov belum, Pak? Apa dari Sudah direnov, tapi yang diganti gentengnya aja. Kalau yang lainnya masih asli, cuma dicat-cat aja. Belum sewu, Pak. Izin tanya. Dulu pas saya SMA pernah ke sini, kalau nggak salah jenengan jelaskan yang niku patung Pak Rajiman dokter nih loh. Oh, patung itu? Jadi, mungkin anak-anak biar tahu. Oh ya, patung yang ada di dinding itu dulunya adanya di Rumah Sakit Pantirogo Solo. Nah, terus Rumah Pantirogo Solo kan dibongkar terus dipindah ke sini. Nah, itu yang membuat patung itu adalah seniman dari Belanda. Orang perempuan itu namanya Van Sip. Van Sip. Seniman dari Belanda itu yang membuat itu. Dulu adanya di Rumah Sakit Pantirogo Solo. Terus dipindah kemari. Dan dulu Dokter Rajiman ya, Dokter Rajiman dulu kalau pergi ke Jakarta urusan kenegaraan dari sini, itu naiknya kereta, sepur. Tapi tidak ke stasiun, tidak. Dia cukup di rel kereta api yang di tengah sawah itu sebelah utara. Nanti kereta apinya berhenti di situ, Dokter Rajiman naik. Nanti pulangnya juga kereta berhenti di situ, Dokter Rajiman turun baru sini. Adanya di sana sebelah utara desa, tengah sawah relnya. Jadi Dokter Rajiman nggak perlu ke Walibukon di stasiun, nggak, cukup di situ. Keretanya berhenti di situ. Spesial untuk Dokter Rajiman. Iya, spesial untuk Dokter Rajiman. Mungkin bentuk penghormatan
dari negara kepada dokter Rajiman mungkin.